Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah, ustazah harap anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi anak ustazah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 pada subtema 1 ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sifat dan karakter tokoh pada sebuah dongeng. Jadi nanti akan dibacakan sebuah dongeng. Jadi anak ustazah bisa menilai bagaimana sifatnya, wataknya ya, tokoh pada sebuah dongeng ya. Sayang ya, sebelumnya tokoh itu adalah orang yang berperan pada sebuah cerita ya. Misalnya nanti ustazah akan jelaskan. Nah, oke. Sebelumnya ustazahmu akan membacakan dulu ya dongengnya. Oke, coba buka halaman 18 ya, disimak dongeng yang akan ustazahmu bacakan ini. Tolong disimak enak ya. Kaktus yang suka menolong. Pada suatu hari di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-temannya membicarakannya. Pinus, bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Bunga mawar, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Bunga matahari, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Bunga mawar, ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Bunga mawar, lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Pinus, mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Bunga mawar, kamu benar, Pinus. Namun aku tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus itu tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Tak lama musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus yang terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus. Bunga mawar, hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan pada kaktus? Pinus, tentu saja mereka segar karena telah mendapat air dari batang kaktus. Bunga mawar, memangnya kaktus itu memiliki air? Pinus, tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat meminum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Bunga mawar, kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Kini aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Kaktus, tentu saja Mawar. Burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Oke,
Baiklah anak ustazah. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan sifat tokoh yang terdapat pada sebuah dongeng. Jadi di sini anak ustazah setelah menyimak sebuah cerita yang tadi itu diharapkan anak ustazah bisa menuliskan sifat tokoh yang terdapat pada dongeng. Coba buka halaman 20, di situ ada kolom ya, ada nama tokoh, sifat tokoh dan bukti percakapan. Nah, jadi anak ustazah berdasarkan dongeng kaktus yang suka menolong tadi, nah coba diambil nama-nama tokohnya siapa saja. Di situ tokohnya adalah pinus, bunga mawar, bunga matahari dan juga kaktus. Nah, jadi anak ustazah menuliskan misalnya nama tokohnya misalnya mawar. Ya, bagaimana sifatnya? Ya, dia sombong. Lalu mana bukti percakapannya? Nah, tuliskan bukti percakapannya. Contohnya ya, pertama mawar, sifat tokoh sombong dan suka menghina. Bukti percakapannya, coba lihat yang dia bilang, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini, katanya kan. Nah, itu salah satu dialog yang membuktikan bahwa kaktus itu memiliki sifat yang sombong. Lalu lagi dia suka menghina. Nah, coba lihat. Bunga mawar bilang, lihatlah tanaman itu penuh duri dan tampak menyeramkan ya. Itu adalah sifat dari mawar ya. Nah, ya sayangnya lanjutkan lagi untuk bagaimana sifat kaktus, bagaimana sifat pinus, dan bagaimana sifat bunga matahari ya, sesuai dengan teks yang terdapat pada halaman 18 ya sayang ya. Selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana pengalaman anak-anak ustazah dalam meminta maaf kepada orang lain dan bagaimana pengalaman anak ustazah memaafkan orang lain ya sayang ya. Nah, jadi tadi diceritakan pada sebuah dongeng yang tadi ya, di situ dijelaskan bahwa kaktus itu mau memaafkan kesalahan bunga mawar, dimana di sini bunga kaktus itu sudah dihina sama bunga mawar. Anak ustazah memang kaktus itu berduri, bentuknya tidak seindah bunga mawar, tapi dia memiliki kelebihan lain karena kaktus itu mampu menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak, sehingga walaupun misalnya musim kemarau, kaktus masih memiliki cadangan air ya. Oke, jadi kaktus ini adalah tanaman yang bisa hidup di daerah yang tandus ya, karena dia bisa menyimpan cadangan air. Itu adalah kelebihan kaktus. Sementara mawar, dan ini memang memiliki kelebihan yaitu memiliki bentuk yang cantik karena bunga mawar itu dikenal sebagai tanaman yang sangat indah. Namun di sini ya sayang ya, dijelaskan bahwa diceritakan bahwa si mawar ini sombong, dia sering menghina si kaktus. Nah, jadi kaktus ini walaupun dia dihina, diejek, tapi dia tetap bisa meminta maaf dia tetap memaafkan kesalahan bunga mawar ketika bunga mawar itu minta maaf ya sayangnya. Jadi anak ustazah di sini tuh salah satu pelajarannya adalah anak ustazah kalau misalnya salah jangan malu untuk meminta maaf, dan apabila temannya minta maaf kepada kita juga kita juga harus memaafkan kesalahan teman kita, karena ingat Allah saja Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, kenapa kita tidak? Nah, jadi anak ustazah kalau salah minta maaflah. Nah, jadi dan kemudian yang kedua, apabila teman kita meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya. Tidak hanya teman sayang, bisa jadi saudara kita, adik kita, kakak kita, abang kita ya. Kalau salah dimaafkan. Kalau kita salah kita minta maaf, dan apabila orang lain minta maaf kita memaafkannya. Karena sesungguhnya orang yang bisa mengakui kesalahannya adalah orang yang hebat. Orang yang memaafkan juga adalah orang yang hebat. Jadi anak-anak ustazah tidak rugi ya, meminta maaf dan memaafkan itu tidak ada ruginya ya, justru kita bisa lega ya, perasaan kita lebih senang ya, dan juga Allah mencintai orang-orang yang mau memaafkan orang lain ya sayang ya. Oke.
Nih, halaman 21. Ayo peragakan caramu meminta maaf di depan teman-temanmu. Tidak usah ya. Nah, ceritakan juga pengalamanmu saat meminta maaf atau saat temanmu minta maaf, lakukan dengan percaya diri. Nah, di sini anak ustazah, ceritakanlah pengalamanmu saat meminta maaf. Tuliskan bagaimana pengalaman anak ustazah ketika meminta maaf ya. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini tugasnya itu ada 2. Yang pertama halaman 20, yang kedua halaman 21. Nah, itu saja dulu untuk hari ini. Semoga ilmu yang ustazah sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat untuk anak ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa ibadahnya harus semangat, rajin-rajin beribadah.